Selain itu, tubuh utama membutuhkan pengalaman, dan klon jiwa dapat mengambil alih sendiri. Dia harus diizinkan untuk berlatih sendiri, belum lagi Xiaoyan sekarang memiliki klon jangkrik emas yang baru saja dia peroleh dari dunia kuno abadi dan iblis. Klon ini juga sangat kuat dan dapat menelan orang-orang kuat untuk mendapatkan kemampuannya untuk sementara. Kami belum mengetahui banyak tentangnya, jadi kami dapat membudidayakan lebih banyak klon jangkrik emas di waktu mendatang. Kekuatan sebenarnya dari seni takdir terletak pada budidaya banyak klon untuk digabungkan menjadi satu. Sekarang total ada 4 klon, leluhur pemakan jiwa Qi Yuanshen dan Jin Chan. Tapi satu-satunya yang benar-benar bisa menggunakannya dan memiliki kekuatan tempur absolut adalah Yuanshen. Baik Zuchi dan Soul Eater diserahkan kepada Ye Tian, tetapi dia tidak tahu level apa yang akan mereka capai pada akhirnya. Sekarang kita bisa fokus membudidayakan klon jangkrik emas ini. Xiaoyan mencubit dagunya, memikirkan bagaimana mengatur rencana latihannya selanjutnya. Dia harus membuat arah yang benar untuk mencapai pertumbuhan tercepat dalam waktu singkat. Segera, dalam bayangan Xiaoyan, klon jiwa berjalan keluar sendirian, berubah menjadi pelangi dan terbang ke dalam kehampaan tanpa ragu-ragu. Klon Yuanshen pergi berlatih sendirian. Menurut Jin Huanshen, jika ingin menerobos dewa kuno, diperlukan lebih banyak pengalaman. Jadi tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan memutuskan untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan ramuan ilahi lain dari Qi yang dapat membantu klon Yuanshen dengan cepat memulihkan energi dan darahnya. Hanya ramuan tingkat dewa yang mungkin efektif pada tubuh jiwa. Bagaimanapun, ramuan di bawah tingkat tubuh abadi tidak lagi cukup. Dan seiring berjalannya waktu, semua orang yang sangat kelelahan akibat pertempuran. Mereka semua sudah pulih. Xiao Yueli juga mendapatkan kembali rona kemerahan dari kulit pucatnya, dan perlahan membuka mata merah mudanya. Yueli, kamu baik-baik saja? Xiaoyan bertanya dengan cemas setelah melihat Yueli membuka matanya. Ayah saya hampir pulih. Xiao Yueli memaksakan senyum, takut Xiaoyan akan khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah kamu membuka segelnya. Mengapa Anda merasa menjadi orang yang berbeda? Xiaoyan bertanya dan aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini mungkin kepribadian kedua saya. Xiao Yueli tersenyum dan menggaruk kepalanya, kembali ke penampilan imutnya. Ini pertama kalinya Xiaoyan mendengar tentang kepribadian kedua. Orang tua Tian Chang juga mengatakan bahwa kehidupan saya sebelumnya sama dan biasanya hanya muncul ketika saya sangat marah. Dan aku sepenuhnya melepaskan kekuatan yang tertekan itu. Dia akan keluar, yang bisa dikatakan gila. Kata Xiao Yueli, jelas itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan, ya. Kamu memang sangat kuat, namun sepertinya kamu tidak punya akal sehat dan tidak peduli apakah lawanmu kuat atau tidak. Xiaoyan sedikit tidak berdaya ketika mendengar ini, dia tidak menyangka Xiao Yueli memiliki kepribadian ganda. Pada saat ini, Xiao Yueli telah mengikat kembali perbannya, menekan kekuatannya. Hanya dengan cara ini dia bisa berada dalam kondisi yang lebih stabil. Xiaoyan melihat Xiao Yueli yang temperamennya berubah drastis. Kekuatan tempurnya sangat mencengangkan, dan bahkan keterampilan bertarung yang ditampilkan belum pernah terjadi sebelumnya. Di mata Xiaoyan, dia tidak lagi terlihat seperti kepribadian kedua, tetapi jiwa yang lain. Meskipun Xiaoyan tidak banyak bicara, dia sudah menebak bahwa pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalam diri Xiao Yueli. Setelah membuka kekuatan, temperamennya berubah secara drastis. Itu tidak sesederhana kepribadian ganda yang akan diingat Yueli lain kali dan ini jauh dari pilihan terakhir. Jangan pernah membuka segelmu lagi. Yang tersegel di tubuhmu bukanlah kekuatannya, tapi dia.
Xiao Yan menatapnya dengan serius, dan mata merah muda indahnya sedikit ketakutan. Dia mengangguk dengan patuh. Meskipun saya tidak tahu situasi spesifiknya, ada yang salah dengan kepribadian Anda yang lain. Yah, aku tahu situasinya mendesak dan aku mengkhawatirkan ayah, jadi bagaimana mungkin Xiao Yan tidak melihat bahwa Xiao Yueli melakukan apapun untuknya saat itu, bahkan mengabaikan nyawanya sendiri. Anda harus mengorbankan segalanya untuk melindungi Xiao Yan. Tentu saja saya tahu bahwa dia mengkhawatirkan ayahnya, tetapi ayahnya adalah reinkarnasi dari Yang Maha Tinggi, dan masih banyak cara yang tidak berguna, jadi jangan mengambil risiko seperti itu lain kali. Xiao Yan mengulurkan tangannya, menatap Xiao Yueli dengan mata penuh kasih, mengusap keningnya, dan tersenyum lembut. Ya, Yueli tahu bahwa Xiao Yueli telah dilindungi oleh Raja Tianzang sejak dia masih kecil dan memiliki pikiran yang sederhana. Selama ribuan tahun berlatih, dia berada dalam lingkungan seperti itu tanpa terlalu banyak perhitungan. Jadi dia masih seperti anak kecil yang hanya ingin melindungi Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya. Apakah semuanya sudah pulih? Xiao Yan berdiri dan memandang orang-orang di sekitarnya. Segera terdengar suara Kiki, siap merespons kapan saja. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia segera menuju formasi bergerak yang ditinggalkan oleh Ratu. Formasi sisa asli telah dipulihkan sepenuhnya oleh Gouyan, dan bahkan telah dimodifikasi sehingga dapat menampung banyak orang dan jauh lebih stabil. Tuan Gou mengambil tindakan. Xiao Yan menggunakan energi di lautan semua roh untuk segera mengaktifkan formasi, dan seluruh formasi tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Beberapa bahtera dan kompas yang dikendarai Xiao Yan memasuki formasi. Saya melihat cahaya menderu-deru, dan seluruh bahtera meledak dengan cahaya menyilaukan yang melesat langsung ke dalam kehampaan. Itu menghilang setelah beberapa saat, dan ruang di bintang menjadi tenang kembali. Tidak lama setelah Xiao Yan dan yang lainnya pindah, Chang Hong datang ke sini. Pengunjung tersebut tidak lain adalah prajurit Taixu, yang rupanya menemukan sesuatu yang aneh dan datang untuk menyelidikinya. Saat mereka mencari-cari, bintang di sekitar meledak tanpa peringatan apapun, kekuatan ledakannya bintang sangat mencengangkan. Setidaknya para prajurit Taixu ini tidak punya niat untuk bertahan hidup, dan semua prajurit Taixu mereka semuanya berubah menjadi bubuk. Alam dewa kuno sangat sepi, dan bangunan yang dulunya makmur tidak rusak sama sekali. Sepertinya ada rasa kesungguhan di balik layar. Pepohonan yang awalnya mengelilingi kota kuno telah layu, dan seluruh dunia dewa kuno tampaknya telah kehilangan vitalitasnya dan sekarat. Hingga terdengar suara gemuruh. Selama pertempuran cahaya, beberapa bahtera perlahan muncul. Di dalam bahtera, banyak sosok segera terbang keluar dan memeriksa sekeliling. Mereka semua adalah pria yang abadi dan kuat. Semuanya tidak memerlukan anti-inflamasi untuk melakukan perintah. Di kompas alam dewa kuno, Xiao Yan belum berbicara, dan semua orang di tim Fearless sedikit tergerak saat melihat pemandangan di depan mereka. Lagi pula, aku sudah tinggal di sini sebelum pergi ke dunia bawah. Dapat dikatakan bahwa tempat ini memberikan rasa aman dan pengakuan kepada semua orang atas apa yang terjadi di sini. Di mana semua orang